Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Oktober 2025, sidang perkara pidana. Hari ini, Kamis tanggal 30 Oktober 2025, sidang Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 59 Pidum 7 Sidikalang 2025 dengan nama Joshua Tambunan. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penasihat hukum, apakah saudari benar penasihat hukum dari terdakwa? Iya, Yang Mulia. Nama saudara terdakwa, Joshua Nicholas Tambunan, tempat lahir, Sidikalang, kebangsaan, Indonesia. apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siapa hakim? Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudari penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Kejaksaan Negeri Sidikalang. Surat dakwaan pidana atas kasus tindakan pidana pencurian. Dengan ini, saya Widya Manalu selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang mengajukan surat dakwaan pidana terhadap terdakwa. Nama Joshua Tambunan, tempat tanggal lahir Sidikalang 1 Januari 2025, tempat tinggal Sidikalang. Atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan fakta yang diuraikan sebagai berikut. 1. Tanggal kejadian 27 Oktober 2025. 2. Waktu kejadian sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. 3. Lokasi kejadian di rumah korban di Desa Huta Rakyat. Dengan bukti-bukti yang akan disampaikan selanjutnya dalam proses persidangan, saya sebagai jaksa penuntut umum mengajukan bahwa terdakwa diduga melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Demikian surat dakwaan ini saya ajukan untuk dipertimbangkan dalam persidangan. Saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dalam rangka memperkuat dakwaan ini. Saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Iya, Pak Hakim, dan saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Saudari penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya. Siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sudah, Yang Mulia. Silakan dibacakan eksepsinya, saudari. Baik. Dan bantuan hukum Febianka Sinulinga and Associate, Jalan Persada nomor 46 Sidikalang. Eksepsi terdakwa sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 59 Pidum 7 Sidikalang 2025 dengan terdakwa Joshua bin Tambunan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri di SMA Santo Petrus Sidikalang. Perihal eksepsi terhadap surat dakwaan, saya Febianka Sinulinga selaku kuasa hukum dari terdakwa Joshua bin Tambunan dengan ini mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi ini kami sampaikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Ketidakjelasan dan ambiguitas surat dakwaan. Surat dakwaan tidak jelas dan dalam menjelaskan fakta-fakta yang mendukung dakwaan. Tidak terdapat keterangan yang memadai mengenai waktu, tempat, dan bagaimana tindakan pencurian dapat terjadi, sehingga terdakwa tidak dapat memahami sepenuhnya tuduhan yang dihadapinya. 2. Kekurangan unsur pidana. Surat dakwaan tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya niat jahat atau tindakan mencuri yang dilakukan oleh terdakwa. 3. Permohonan untuk menyatakan surat dakwaan tidak diterima. Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Demikian eksepsi ini kami ajukan. Atas perhatian majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum?
Mengerti majelis hakim. Baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Baik, majelis hakim. Selanjutnya kita mulai dengan agenda pemeriksaan saksi. Siap, majelis hakim. Dengan 2 orang saksi, salah satu saksi masih anak-anak. Baik, kepada saudari saksi Cia, harap memasuki ruang sidang dengan didampingi orang tuanya. Selamat pagi adik Cia. Selamat pagi Pak Hakim. Apakah adik sudah siap mengikuti persidangan? Siap Pak Hakim. Nama adik siapa? Nama Cia Liani. Adik bersekolah kelas berapa dan di mana? Kelas 3 SMP 1 Sidikalang. Apakah adik Cia mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia Pak Hakim. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan kebaikan semua dan saya akan menyampaikan semua yang saya ketahui yang saya ketahui dengan jujur dengan jujur demi Tuhan demi Tuhan untuk kebenaran. untuk kebenaran. Baik, perlu saya ingatkan bahwa adik harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan juga alami sendiri. Jika tidak, adik bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Adik bisa dimengerti? Mengerti? Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Apakah adik Cia mengenal terdakwa? Ya, aku kenal. Dia sering dipanggil Mas Gondes. Adik Cia, sudah berapa lamakah adik mengenal terdakwa? Belum lama, Bu Hakim. Kapan adik melihat terdakwa keluar rumah adik? Pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2025, Bu Hakim. Apakah adik mengingat sekitar jam berapa adik melihat terdakwa keluar dari rumah adik? Sekitar jam setengah 1 siang, Bu Hakim. Apakah adik melihat terdakwa keluar dari pintu yang mana? Saya melihat terdakwa keluar dari pintu belakang, Bu Hakim. Ibu Cia, apakah ibu tahu keberadaan adik Cia saat kejadian berlangsung? Ibu pulang, adik Cia menyampaikan kronologi kejadian yang dialaminya. Iya Bu Hakim, tetapi seperti apa yang disampaikan baru saja. Ibu yakin tidak ada yang berbeda dengan kesaksian yang baru disampaikan? Saya yakin Bu Hakim. Baik, terima kasih Ibu Cia dan adik Cia atas keterangannya. Cukup dari saya, Hakim Ketua. Pada hakim anggota 2, apakah akan mengajukan pertanyaan lagi? Cukup. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap memanggil saksi selanjutnya. Kepada saudari saksi Desli untuk memasuki ruang sidang. Nama saudara, Desli. tempat lahir, Pemaktepan. tanggal lahir, 8 Agustus 1990. apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Pak Hakim. Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. keterangan yang sebenarnya. Tidak ada yang saya sembunyikan Tidak ada yang saya sembunyikan dan saya akan menyampaikan semua dan saya akan menyampaikan semua yang saya ketahui dengan jujur yang saya ketahui dengan jujur demi Tuhan dan untuk kebenaran. demi Tuhan dan untuk kebenaran. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda lihat, dengan alami sendiri. Jika tidak, saudari akan dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa dimengerti? Mengerti, Pak Hakim? Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Saya tidak mengenalnya, Pak. Kapan dan di mana pencurian dilakukan?
tanggal 7 Oktober 2025 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di rumah orang tua saya Pak Hakim. Di mana keberadaan saudari saksi saat pencurian terjadi? Waktu itu saya sedang berada di luar rumah, tepatnya di rumah Rasuli. Berapa lama kira-kira ibu berada di rumah Pak Rasul? Ya sekitar setengah jam, mungkin Pak Hakim. Cukup, Hakim Ketua. Baiklah, jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya. Ya, kami ingin mengajukan pertanyaan. Saya langsung ke kamar ya mulia, karena saya menyimpan barang-barang berharga saya di dalam kamar. Bisa dijelaskan di kamar yang mana? Di kamar tidur saya, di kamar belakang soalnya saya yang depan itu kamar adik saya. Ketika pencurian itu terjadi, adik ibu yang bernama Cia kan sedang berada di rumah. Apakah ibu tahu? Tidak tahu ya mulia, mungkin saya baru menyadarinya saat sudah sampai di rumah. Cukup dari saya yang mulia. Penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan majelis hakim. Silahkan. Apakah saudari yakin bahwa adik saudari yang bernama Cia melihat dengan jelas terdakwa mengambil HP, jam tangan, dan uang di kamar belakang rumah Anda? Padahal adik Anda Cia saat itu berada di ruang tengah dan di balik kursi. Saya yakin 100% karena adik saya ini pasti jujur. Adik saya tidak pernah membohongi saya, apalagi membohongi tentang masalah seperti ini. Adik saya masih berumur 14 tahun dan ia adalah anak yang polos. Jadi, adik saya tidak mungkin berbohong. Jika Anda memang yakin bahwa terdakwa telah mengambil barang Anda, apakah Anda mengetahui kapan terdakwa masuk ke rumah Anda? Kalau yang itu saya tidak tahu. Tadi Anda menyatakan yakin, lalu baru saja Anda bilang bahwa Anda tidak tahu. Berarti Anda tidak yakin bahwa terdakwa adalah laki-laki yang masuk ke dalam rumah Anda. Karena di dalam kesaksian Anda yang sebelumnya bahwa di depan rumah Anda banyak orang lalu lalang. Di sini jelas terlihat Anda mengingkari pernyataan Anda sebelumnya. Jadi saya ulangi pertanyaan saya, apakah Anda tahu kapan terdakwa masuk ke dalam rumah Anda? Keberatan majelis hakim. Pertanyaan saudari penasihat hukum memojokkan saksi. Instruksi majelis hakim, pernyataan saksi sangat ambigu dan membingungkan. Perlu untuk diperjelas kembali. Keberatan majelis hakim. Sebab dalam kesaksian sebelumnya dia sedang berada di luar rumah. Mohon dipertimbangkan. Keberatan diterima. Kepada penasihat hukum untuk melanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Tidak, majelis hakim. Dari kami hanya 2 saksi. Baik, lalu saudari penasihat hukum, apakah saudari akan mengajukan saksi? Iya yang mulia, dari kami mengajukan 2 orang saksi dan telah hadir pada hari ini. Baik, kepada saudari penasihat hukum. Baik majelis hakim, kepada saksi Slamet dan Nona dipersilakan masuk ke ruang sidang. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Apakah saudara dan saudari saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak ada Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia Pak Hakim. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari kedua saksi. Perkenal saudari dengan terdakwa. Saya adalah teman dan tetangga dari terdakwa sejak lama. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Baik Hakim Ketua. Apakah Anda tahu bahwa terdakwa pernah mencuri barang? Saya tidak tahu Bu Hakim kalau terdakwa mencuri. Karena saya juga baru dengar sekarang kalau dia mencuri dan langsung dipenjara begini. Apakah Anda tahu bagaimana tingkah laku terdakwa jika di lingkungan rumahnya? Terdakwa sebenarnya dulu itu anak yang rajin Bu Hakim, sering bantu-bantu orang tuanya di sawah. Apalagi dia itu anak sulung Bu Hakim, adiknya ada 3 dan masih kecil-kecil. Berarti Anda sangat mengenal terdakwa sekali ya? Lalu apa lagi yang Anda ketahui? Terdakwa itu kasihan Bu Hakim. Sebenarnya terdakwa itu putus sekolah gara-gara tidak punya biaya. Orang tuanya sudah pisah. Bapaknya buruh tani, ibunya pergi ke luar negeri.
kerja di Hong Kong katanya. Apalagi adiknya yang paling kecil punya sakit jantung lemah. Makanya sebulan sekali harus berobat di rumah. Yang saya tahu juga kadang-kadang terdakwa jadi juru parkir di pasar. Oh begitu ya? Baik kalau begitu. Dari saya cukup Pak Hakim. Baiklah. Apakah hakim anggota 2 ada pertanyaan? Kepada saudara penasihat hukum, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia. Baik, silakan. Saudari saksi, tadi saudari mengatakan bahwa terdakwa. Kalau menurut saya itu tidak mampu. Baik saudari, apakah terdakwa satu-satunya pencari nafkah di keluarganya? Sebenarnya yang kerja tidak cuma terdakwa saja, Bu. Bapaknya juga kerja jadi buruh tani. Tapi yang memang tulang punggungnya ya terdakwa. Karena bapaknya kan sudah tua, Bu. Terus sakit-sakitan. Jadi kadang-kadang saja kerjanya. Saksi Slamet, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Hakim. Nama saudara? Slamet Riyadi. Pekerjaan? Serabutan Pak, ya kadang jadi buruh parkir, ya tani. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Ya saya kenal. Apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu Pak Hakim, untuk memberikan kesaksian tentang pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Kenal Pak Hakim. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Soalnya saya tidak tahu Pak Hakim. Saya baru dikasih tahu sama bapaknya kalau terdakwa ditangkap polisi karena mencuri kata bapaknya. Apakah Anda setiap hari selalu bertemu dengan terdakwa? Ya hampir setiap hari Pak. Kadang ada juga sehari 2 hari juga tidak bertemu. Kan terdakwa enggak setiap hari parkir di pasar. Kadang dia parkir, kadang tidak. Nah, kebanyakan bertemu di pas sama juri jukir di pasar. Saudara saksi dari pertanyaan Anda barusan, apakah terdakwa pernah meminjamnya? Ya pernah Pak Hakim, kadang-kadang ya dia kalau butuh uang pinjam ke saya. Berapa biasanya uang yang dipinjam terdakwa? Ya tergantung Pak. Saya kan juga sama-sama orang miskin. Ya saya pinjam seadanya saja. Kalau saya ada 50.000 ya saya pinjamkan 50.000. Kalau ada 100.000 ya saya pinjamkan 100.000. Biasanya berapa hari uang pinjaman tersebut dikembalikan kepada Anda? Ya tergantung terdakwa punya uang kapan. Kadang ya seminggu, 2 minggu atau pas dia habis gajian. Saya rasa pertanyaannya sudah cukup. Selamat atas kesaksian yang Anda berikan. Interupsi yang mulia, ekonomi yang tiadanya hutang yang banyak dan tidak bisa dilunasi, sehingga menjadi beban pikiran dan tekanan batin yang Rumah yang terkunci. Masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Menurut terdakwa, apa yang membuat saudara yakin bahwa rumah itu kosong? Dari luar halaman rumah saya beberapa kali mengucap salam, namun tidak seorang pun yang keluar dari rumah tersebut. Kalau begitu, apa sebenarnya motif saudara melakukan pencurian tersebut? Saya sangat terdesak Pak Hakim. Saya sangat kekurangan uang. Adik saya sedang sakit. Orang tua saya tidak bisa menafkahi kami. Jadi saya selalu berusaha agar mendapatkan uang. Jadi ketika kemarin ada kesempatan saya melakukan perbuatan tersebut, Pak Hakim. Oh begitu. Baik, saya rasa cukup. Ketua majelis. Baik hakim. Hakim anggota 1. Kepada saudara jaksa penuntut umum, Kami ada beberapa pertanyaan untuk terdakwa. silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara, dengan cara bagaimana saudara melakukan perbuatan pencurian tersebut? Pertama, saya memanjat pagar rumah yang dalam keadaan terkunci. Dari yang ketika masuk ke dalam rumah saya, langsung menuju kamar. Jadi, saudara mengatakan bahwa saudara menuju arah pintu belakang. Alasan saudara? Saat itu siang hari, saya tak ketahuan warga. Saya menganggap pintu belakang lebih aman. Bagaimana posisi saudari Ayan ketika saudara mencuri di rumahnya? Selama saya berada di rumah saya tidak melihat seorang pun. Ketika saya berusaha kabur dengan berlari keluar rumah, saya berpapasan dengan ibu ayah di luar pagar halaman rumah.
Saat saudara melakukan perbuatan pencuri tersebut, tahukah saudara keberadaan anak, ibu, ayah, dan apa yang dilakukannya? Saya tidak mengetahui keberadaan anak dari ibu ayah, Pak. Apalagi yang dilakukan anak itu. Kami kira sudah cukup majelis hakim. Terima kasih. Sedangkan kepada jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk memeriksa barang bukti. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutannya? Siap, majelis hakim. Saya persilakan saudara jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Terima kasih Majelis Hakim. Kejaksaan Negeri Sidikalang, Joshua Tinambunan, tempat tanggal lahir Sidikalang 1 Januari 2005, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sidikalang, berdasarkan surat dakwaan yang telah diajukan sebelumnya, dengan ini mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut. 1. Identitas perkara. 1. Tanggal kejadian 27 Oktober 2020. 2. Waktu kejadian sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. 3. Lokasi kejadian di rumah korban. Penasihat hukum sudah siap membacakan surat pembelaan atas surat tuntutan. Siap majelis hakim. Saya persilakan saudari penasihat hukum untuk membacakannya. Terima kasih majelis hakim. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah Anda mengerti dengan surat pembelaan atau pledoi yang telah dibacakan oleh baik sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum agar penyimak telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, mempelajari bukti-bukti dan mempertimbangkan semua hal yang terungkap dalam persidangan, maka memutuskan sebagai berikut. Menetapkan 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dengan pasal pemberat 363 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun kepada terdakwa dengan denda Rp900.000. 3. Memerintahkan agar barang bukti berupa handphone yang dicuri dikembalikan kepada korban saksi Desli. 4. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa. Alasan putusan 1. Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pencurian di rumah korban pada tanggal 27 Oktober 2025 dengan cara memasuki rumah tanpa izin dan mengambil barang milik orang lain. 2. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain tindakan terdakwa yang merugikan korban dan menimbulkan rasa ketidakamanan. 3. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya. Demikian putusan ini diambil untuk keadilan dan kepentingan hukum. Ditetapkan di Pengadilan Negeri SMA 1 Petrus Sidikalang pada tanggal 30 Oktober 2025. Hormat kami, Majelis Hakim. Hakim Ketua Samuel Sinambela, Hakim Anggota 1 Pengadilan. Selamat siang pemirsa, kembali dengan saya Dwi Sinaga di Liputan 6 siang. Hari ini telah berlangsung sidang kasus pencurian yang menarik perhatian masyarakat. Dalam sidang ini terdakwa Joshua Tinambunan melakukan pencurian. Suasana di ruang sidang tampak serius dan penuh perhatian. Hakim, jaksa, dan juga penasihat hukum hadir melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Korban dan juga beberapa saksi telah hadir untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Sidang ini diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sekian dari liputan saya Dwi Sinaga pamit undur diri. Terima kasih. Hormat kami Majelis Hakim. Hakim Ketua Samuel Sinambela, Hakim Anggota 1 Anita Purba, Hakim Anggota 2 Samuel Pasaribu. Apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti Bapak Hakim. Mengerti. Isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dan waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan.
Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Tiara Sanggang di Kompas TV. Sidang pidana kasus pencurian atas nama terdakwa Joshua Tambunan hari ini sekaligus menjadi sidang terakhir setelah Majelis Hukum membacakan putusan hukuman 3 tahun penjara. Dengan demikian, seluruh rangkaian sidang dinyatakan selesai. Dari Pengadilan Negeri Sidikalang, saya Tiara Sanggang pamit undur diri. Terima kasih. Apakah berjalan dengan baik? Baik, sidang pada siang hari ini berjalan dengan baik, dengan hening juga. Kami sudah menetapkan tersangka sebanyak 1 orang dan menetapkan penjara selama 3 tahun dengan denda 900.000. Apa ada pertanyaan lain? Apa tadi sidang hari ini? Kami ulangi. Aku bakal untuk hari ini dan hari ini. Pertama dari ini adalah menetapkan dengan penjara 3 tahun dengan denda 900.000. Pertanyaan dari sini yang lain? Baik, terima kasih. Saya keberatan. Saya akan mengajukan banding 14 hari lagi. Saya keberatan. Setuju atau tidak? Apa putusan?